Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Apa kabar sahabat Pratama, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Rahmat Budiono dari Ratama Management Consultant. Kali ini saya akan membahas topik mengenai teknik pembuatan dokumen identifikasi risiko peluang dalam sistem manajemen mutu ISO 91/2015. Dan sebelum memulai, bagi sahabat Ratama yang baru menemukan channel ini, silakan klik Ratama aja di deskripsi video ini. Topik besar ya dalam sistem manajemen berstandar internasional seri terbaru dengan struktur klausul high level structure adalah pemikiran berbasis risiko atau high level structure, risk based thinking. Mengapa harus mempertimbangkan risiko dan peluang ya? Karena pencegahan dari adanya penyebab potensi kegagalan untuk tercapainya tujuan atau sasaran harus dikenali sejak awal ya, sebelum proses berjalan. Demikian hanya peluang yang ada harus optimal mungkin dikenali dan ditindaklanjuti lebih lanjut jika memberikan benefit bagi perusahaan. Atau dengan kata lain, jika tindakan perbaikan dilakukan sudah kejadian yang mana seharusnya bisa dicegah, tentu tindakan perbaikan tersebut sudah terlambat ya, karena masalah sudah terjadi. Nah, risk based thinking ini tentu bukan sekedar konsep. Yang sering menjadi pertanyaan adalah dalam implementasi praktisnya bagaimana teknik menyusun dokumen identifikasi risiko dan peluang ini. Dalam pembahasan kali ini saya akan fokus pada teknik penyusunan identifikasi risiko peluang ya dalam ISO 91/2015, yang mana ISO ini sebagai sistem manajemen mutu yang menjadi fondasi dalam penerapan sistem manajemen seri ISO yang lain. Dua hal yang saya sampaikan dalam teknik penyusunan ini adalah pertama nanti adalah tahapan identifikasi risiko peluang itu sendiri, dan kemudian kedua adalah kriteria penilaian. Pertama adalah tahapan dalam melakukan identifikasi risiko peluang ya. Nah, sebelum masuk ke proses identifikasi risiko peluang, maka sebaiknya terlebih dahulu mengenali konteks organisasi ya dari perusahaan. Diawali dari analisa lingkungan jauh ya, dalam analisa Pestel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi isu internal eksternal lebih detail ya dalam SWOT analisis, dan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait serta peta proses setiap departemen. Langkah berikutnya baru masuk dalam proses identifikasi risiko peluang yang terdiri dari 6 subproses lagi, yaitu dimulai dari identifikasi risiko peluang, kemudian pengukuran, analisis dan evaluasi, menyusun pengendalian risiko tinggi, kemudian menyusun strategi pengendalian risiko kelangsungan usaha, kemudian review dan pemantauan, dan seterusnya. Hal ini akan menjadi siklus dalam manajemen risiko peluang. Dalam penyajian dokumen identifikasi risiko peluang dapat dimulai dengan sebagaimana instruksi berikut ini: memetakan proses atau area risiko, kemudian mengidentifikasi kebutuhan atau persyaratan pihak terkait, mengidentifikasi risiko peluang dari proses tersebut. Nah, ini sebagai kegiatan intinya, menetapkan penyebab, menentukan dampak atau konsekuensi dari risiko, mengidentifikasi pengendalian saat ini, kemudian masuk pada penilaian level risiko, yaitu melihat kombinasi dari penilaian kemungkinan terjadi probability dengan keparahan. Nah, untuk kriteria penilaian risiko dalam menentukan level apakah low risk, medium risk, atau high risk, dapat mengkombinasikan nilai kemungkinan dan dampak ya, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Nah, adapun untuk kriteria penilaian peluang dalam menentukan level ya, apakah
low benefit, medium, atau high benefit dengan mengkombinasikan nilai cost atau kemungkinan peluang dapat dilakukan dan benefit atau dampak positif. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk sementara kita cukupkan di sini. Untuk mengetahui lebih detail tindak lanjut sesuai level risiko, risk treatment, dan atau untuk lebih memperdalam topik mengenai risiko peluang dan ISO 91, ikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pratama Management Consultant seperti interpretasi kunci ISO 91 2015, kemudian teknik penyusunan dokumen identifikasi risiko peluang, FMEA dan control plan, atau mengenal sistem manajemen risiko tingkat lanjut ya dalam ISO 31000. Terus ikuti update di seluruh channel sosial media kami. Jangan lupa klik Pratama aja, atau sahabat Pratama juga bisa berkunjung ke website kami yang linknya sudah tersedia di deskripsi video ini. Mari tetap kita jaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.